share ke kalian beberapa produk serum favorit aku. Kalau kalian masih banyak pertanyaan soal serum, kayak apa itu serum, kapan mulai pakai serum, jenis serum apa yang harus aku pakai, kalian bisa cek video belajar bareng Phoebe yang edisi serum, karena udah di post sebelum video ini. Jadi lebih baik kalau kalian masih punya banyak pertanyaan seputar serum, kalian nonton itu dulu, baru kalian nonton yang bagian rekomendasi dari aku. Oke, jadi aku akan mulai beberapa serum favorit aku. Kenapa aku bisa bilang ini favorit? Karena gini, aku punya serum tuh lumayan banyak. Aku nyoba berbagai serum, dan suatu produk bisa aku katakan favorit itu ketika aku tiap kali misalnya malam nih mau pakai serum, aku selalu keingetannya mereka dan pengen pakainya mereka. Artinya aku bener-bener ngerasa kulit aku tuh cocok dan bereaksi baik terhadap produk-produk ini. Yang kali ini mau aku bahas tuh ada yang 3 favorit aku. Yang pertama itu adalah serum acid yang menurut aku sangat-sangat layak untuk dicoba, yaitu Avoskin Miraculous Refining Serum. Ini mungkin kalian udah sering lihat juga kali ya di sosial media, di review-review blogger tentang serum ini, dan dia kan ada di seri Miraculous Refining itu ada tonernya juga. Cuman kalau aku pribadi, aku lebih jatuh cinta sama serumnya dibandingin sama tonernya. Aku ngerasa serumnya ini tuh bener-bener efektif banget, dan udah aku rasain sendiri manfaatnya pakai serum ini, apalagi ketika kulit aku tuh lagi beruntusan. Karena kan kalau misalnya lagi beruntusan tuh kerasa banget ya, teksturnya tuh nggak halus, banyak kayak komedo atau jerawat kecil gitu. Nah, aku pakaiin si Avoskin Miraculous Refining Serum ini selama kurang lebih 3 minggu, itu tuh udah improving banget. Jadi mereka tuh keringnya cepet, abis itu hilang dan nggak nunggu lagi yang baru. Makanya aku ngerasa si Avoskin Miraculous Refining Serum ini tuh salah satu favorit, karena begitu kulitnya udah mulai rewel sedikit atau udah mulai nunjukin beruntusan tuh aku langsung pakai serum ini. Dia itu ada AHA-nya 10%, BHA-nya 3%, niacinamide 2%, dan ada ceramide. Jadi selain acid yang fungsinya untuk mengeksfoliasi, dia juga ada niacinamide untuk brightening, dan juga ada ceramide untuk jaga supaya kulit kita ini nggak terlalu kering. Karena biasanya kalau pakai acid ini kan BHA-nya 3%. Kalau AHA tuh sebenarnya dia bisa punya fungsi melembabkan juga, jadi dia cocok untuk kulit kering. Tapi kalau BHA itu kan buat kulit oily, jadi biasanya dia tuh cenderung bikin kulit kering. Nah, untuk ngebuffer efek kulit keringnya BHA itu ada dimasukin sama Avoskin tuh ceramide, jadi kulitnya tuh nggak berasa kering gitu loh setelah pakai ini. Bahkan ketika waktu aku beruntusan, aku tuh pakai cleanser, habis itu toner hydrating yang Dear Klairs yang unscented, warna ungu botolnya. Terus aku pakai ini, terus udah gitu. Aku nggak pakai apa-apa lagi setelahnya. Itu nggak ngerasa terlalu kering. Makanya aku ngerasa kalau misalnya kulit kalian mirip kayak aku, kombinasi cenderung oily, ketika kalian lagi beruntusan banget, dan kulit yang lagi beruntusan, kulit yang lagi reaktif, itu sebenarnya paling bener pakai skincare rutin yang sesimpel mungkin tapi seefektif mungkin. Nah, ini bisa jadi step terakhir tanpa dilanjutin pelembab. Tapi kalau kulit kalian tuh pas pakai ini terus ngerasa terlalu kering, kalian bisa lanjut pakai pelembab. Aku suka dia karena selain dia efektif, terus dia kan ada beberapa plant extract juga di dalamnya. Tapi plant extract yang ada di dalam produk ini tuh semuanya non fragrant, jadi nggak mengiritasi kulit yang sensitif terhadap fragrance. Teksturnya tuh gini, teksturnya gel gini. Jadi dia cukup ringan di kulit, dia nggak ketebelan, gampang nyerapnya juga. Tapi karena dia kan acid dan persentasenya lumayan tinggi, jadi kalian harus patch test dulu. Kalian coba di jawline dulu. Kalau misalnya terlalu panas, terlalu perih, atau bikin merah, itu sebaiknya kalian mulai dari tonernya yang persentasenya lebih rendah. Atau kalau kalian misalnya mau pakai, kalian bisa pakai frekuensi rendah dulu, misalnya 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu, baru nanti ditambahin jadi 3 kali seminggu kalau ternyata kalian baik-baik aja pakai serum ini. Terus harganya juga menurut aku sih nggak terlalu mahal. Seingat aku ini
around 200-an, jadi nggak sampai 300.000. Ini isinya 30 ml, dan untuk ukuran serum sebenarnya 30 ml itu ukuran standar. Karena kalau misalnya ukurannya lebih besar, biasanya tuh bahan aktifnya jadi kurang awet. Karena kan serum itu isinya bahan aktif yang persentasenya tinggi, yang sebenarnya paling ideal kemasannya itu kedap udara dan kedap cahaya. Tapi kan serum biasanya model pipet kayak gini nih, jadi otomatis dia akan terpapar udara. Meskipun kalau sinar mungkin agak minim ya, tapi udara tuh dia pasti akan kena. Jadi kalau ukurannya terlalu besar nanti keburu rusak isi bahan aktifnya. Jadi memang paling bener ya nggak lebih dari 30 ml. Dan sebenarnya 30 ml itu ini awet kok, karena kita pakainya paling 2-3 tetes untuk satu muka setiap malam. Jadi memang nggak cepet habis juga. Jadi jangan ngerasa kayak waduh 200.000 tapi cuma dapat sekecil ini. Nggak juga, karena memang kalian perlunya tuh nggak banyak, dan serum itu kan isi persentase bahan aktifnya itu tinggi, jadi otomatis bahan baku untuk bikin produk ini tuh memang lebih mahal. Jadi ya otomatis harganya cenderung lebih mahal dibandingin misalnya kalian beli moisturizer. Jadi jangan membandingkan harga serum dengan harga moisturizer. Misalnya kalian lihat ini moisturizer 100 ml cuma 100.000 kak, tapi itu serum 30 ml 200.000, mahal banget kak. Beda karena persentase bahan aktif di moisturizer sama serum itu beda. Serum tuh lebih potent, lebih tinggi persentase bahan aktif, jadi otomatis biaya produksinya juga lebih tinggi, makanya harga jualnya juga lebih tinggi. Tapi menurut aku sih dibandingkan dengan serum-serum acid brand-brand luar yang sebenarnya kualitasnya juga mirip gitu loh, efektivitasnya mirip, tapi harganya itu banyak yang jauh lebih mahal. Menurut aku Afroskin salah satu affordable option, jadi pilihan yang lebih ramah di kantong untuk ukuran acid serum yang persentasenya setinggi ini. Nah kalau tadi itu serum favorit aku untuk exfoliating, nah sekarang itu serum vitamin C favorit aku. Ini dari produk lokal juga, LG Skin Vitamin C Serum Bright Booster. Ini tuh mengandung ethyl ascorbic acid. Jenis vitamin C ini itu ethyl ascorbic acid. Itu salah satu jenis vitamin C yang lumayan stabil. Tapi kalau kalian lihat nih dari packagingnya, ini kan cuma 20 ml. Seperti yang aku sempat bahas tadi tuh waktu aku bahas tentang acid, bahwa serum itu kan persentase bahan aktifnya tinggi, dan sebenarnya dia paling bagus itu pakai packaging yang kedap udara dan kedap cahaya. Tapi kalau misalnya packaging yang kedap udara dan kedap cahaya itu biasanya mahal. Contohnya Drunk Elephant tuh dia punya C-Firma Day Serum, itu tuh packagingnya ideally itu seperti itu, kedap air dan kedap udara. Tapi packagingnya aja tuh udah mahal, makanya kenapa Drunk Elephant itu harga produknya sangat mahal, karena selain isinya, packaging dia juga airtight. Jadi harga packagingnya sendiri tuh udah mahal. Nah sementara kalau yang model pipet kayak gini lebih affordable, tapi otomatis akan lebih kurang awet ya kan. Makanya kenapa dibuat isinya cuma 20 ml, supaya ketika kita pakai dia rutin setiap hari sampai dia habis, itu efektivitasnya belum terlalu turun drastis gitu, jadi masih ngefek istilahnya gitu. Jadi kalau misalnya dibikin misalnya vitamin C serum 100 ml itu ketika kalian ngabisin setengah aja, itu tuh udah vitamin C-nya tuh biasanya akan udah berubah warna atau jadi udah nggak begitu efektif lagi, karena dia udah terpapar udara berkali-kali gitu loh. Nah aku suka si LG Skin Vitamin C Serum ini, selain karena dia nggak ada fragrance, terus dia nggak pakai simple alkohol, dia juga teksturnya tuh enak banget karena ada vitamin C itu yang teksturnya susah ngeresep atau bikin kulit lengket. Tapi kalau si LG Skin Vitamin C Serum ini teksturnya enak, gampang nyerap, dia gel gini, dan kalau dipakai di layer sama moisturizer juga enak, nggak menggumpal, itu yang aku suka. Jadi biasanya habis pakai ini aku pakai moisturizer Kiehl's yang Ultra Facial Cream, jadi bentuknya krim. Itu tuh bener-bener rasanya kulit tuh lembab dan kenyal gitu. Makanya aku suka banget sama LG Skin Vitamin C Serum ini,
karena kalau dipakai di pagi sama malam itu bikin kulit kita tuh jadi teksturnya membaik, dan menurut aku sih, aku ngerasa sendiri kelembapannya tuh lebih tahan lama dan lebih cerah dan lebih kenyal. Ini dari vitamin C serumnya LC. Terus selanjutnya ini adalah serum yang lebih ke hydrating sih menurut aku. Meskipun sebenarnya dia juga ada bahan-bahan lain, misalnya si Bee-Venom sama Tea Tree Leaf Water, ini bagus untuk kulit yang berjerawat. Ini adalah Benton Snail Bee Ultimate Serum. Benton itu punya range yang Snail Bee aja, dan kalau ini Snail Bee Ultimate, jadi beda dikit. Kalau yang si Snail Bee Ultimate ini harganya lebih mahal karena isinya lebih persentase bahan aktifnya lebih tinggi dan lebih bermacam-macam. Kayak aku tadi bilang, persentase Bee-Venom sama Snail Secretion Filtrate-nya itu lebih tinggi, jadi otomatis akan lebih efektif juga. Dan dia ada Tea Tree Leaf Water, jadi cocok untuk kulit yang acne prone. Kalau dia sih sebenarnya fungsi utamanya adalah untuk hydrating, untuk melembabkan. Tapi kayak aku bilang tadi, karena dia ada bahan-bahan yang bagus untuk merawat kulit berjerawat, jadinya kalau misalnya kulitnya lagi, kayak misalnya kalau mau PMS nih, aku suka nih pakai si Benton Snail Bee Ultimate karena dia bisa mencegah jerawat-jerawat bandel itu muncul. Aku juga suka karena dia nggak ada wanginya, terus nggak ada essential oilsnya juga. Jadi kalau buat kulit yang sensitif, nggak usah khawatir untuk nyoba ini, karena biasa tuh kalau mau PMS kan suka muncul jerawat-jerawat PMS tuh ya. Nah, dia tuh bisa mencegah jerawat-jerawat PMS tuh muncul karena kandungan anti jerawat yang tadi aku bilang ada Tea Tree Leaf Water sama Bee-Venom. Maka itu kenapa Bee-Venom bisa mencegah kulit berjerawat? Karena bee yang berhubungan sama bee, misalnya kayak propolis, royal jelly, honey extract, Bee-Venom itu tuh punya fungsi antibakterial. Jadi dia kalau misalnya jerawat yang disebabkan bakteri itu tuh bisa terminimalisir. Tapi kalau jerawat yang misalnya karena kalian bersihin mukanya kurang bersih, ya itu beda ya. Tapi kalau misalnya jerawat karena bakteri itu dia bisa mencegah. Makanya aku suka pakai dia kalau aku lagi mendekati waktu-waktu aku mau dapet, aku biasanya pakai dia untuk mencegah jerawat dapet itu muncul. Nah, kalau kalian udah nonton yang segmen belajar bareng Phoebe edisi serum, mestinya sih kalian tahu. Tapi ini briefly aja ya untuk nge-refresh lagi memori tentang serum itu dipakainya kapan. Serum itu dipakainya setelah cleansing, toning, dan sebelum moisturizer. Jadi cleansing, toning, serum, baru moisturizer. Terus pakainya setiap hari atau berapa hari sekali, tergantung jenis serumnya. Kalau serum hydrating nih bisa dipakai setiap hari, pagi dan malam bisa. Tapi kalau serum yang acid itu nggak semuanya bisa dipakai setiap hari. Ada beberapa yang dipakainya misalnya 2-3 kali seminggu. Jadi kalian harus selalu perhatiin anjuran pakai yang ada di kemasan produk. Terus kalau harga Snail Bee ini setahu aku 200 ke 300. Jadi agak mahal sedikit, tapi dia isi lebih banyak. Dia 35, kalau ini 20. Untuk semua serum, anjurannya kalau dari aku pribadi adalah jangan sampai dia terpapar sinar matahari langsung. Karena kalau kesorot matahari langsung panas itu bisa ngerusak isinya, bisa juga bikin dia lebih gak awet dan efektivitasnya berkurang. Jadi kalau bisa kalian, misalnya kalian punya meja rias atau tempat untuk naruh skincare tuh kesorot matahari, jangan ditaruh di situ. Jadi usahakan dia tuh tertutup gitu loh, jadi nggak terpapar langsung sama sinar matahari. Aku selalu bilang kalau misalnya kalian belum pede pakai satu produk skincare tertentu, nggak usah dipaksain. Jangan karena orang lain pakai itu dan berhasil, kalian langsung pakai. Kalian harus siap sendiri gitu loh, kalian harus yakin sendiri, oke, gue udah mau pakai acid, kalaupun nanti purging, mental gue udah siap. Jadi kalian harus, sebelum kalian mencoba, sebelum kalian beli satu produk dan akhirnya mencoba, itu kalian harus yakin dulu. Karena kalau nyoba skincare itu otomatis harus siap juga dengan kemungkinan nggak cocok, karena pasti bisa ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Harus banyak-banyak baca review, research sendiri kulit kalian itu reaksinya kayak gimana terhadap bahan-bahan tertentu, sehingga ketika kalian memutuskan untuk beli satu produk, kalian udah yakin, dan ketika nyoba juga jadi lebih pede. Terus pastiin juga kalau misalnya beli produk skincare itu yang udah ada BPOM,
jangan yang belum ada izin BPOM-nya. Nah sekarang tuh BPOM itu bisa kalian cek online, jadi takutnya ada brand-brand yang misalnya nulis-nulis aja gitu BPOM, tapi sebenarnya pas dicek nomornya itu tuh nggak ada. Nah biar kalian lebih yakin, sebenarnya sih kalau semuanya dijual di Pony itu semuanya udah ber-BPOM, itu udah bener-bener pasti beneran ada di BPOM, karena akan di double check lagi sama timnya Pony, jadi mereka nggak bisa tipu-tipu. Tapi kalau misalnya kalian beli di tempat lain atau misalnya kalian ngerasa belum yakin, ya silahkan kalian cek sendiri online, itu bisa, karena tulisan NA dan nomor-nomor ini tuh adalah tulisan izin BPOM mereka. Terus ada juga barcode biasanya yang bisa kalian scan kalau pakai handphone. Thank you udah nonton videonya, semoga kalian terbantu. Jangan lupa like, terus komentar di bawah serum andalan kalian, terfavorit kalian apa, share ke teman-teman kalian, subscribe ke channel Pony, dan turn on notification supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Pony. Thank you for watching and I'll see you on the next video. Bye bye.